Selamat berjumpa lagi dengan saya Tina dari We Read Traveling with Jesus. Kami hadir untuk membacakan Alkitab sesuai dengan kalender liturgi Katolik setiap hari. Hari ini saya dan Ferdina membacakan bagi kita dari Los Angeles, Amerika Serikat. Hari ini tanggal 7 Desember 2020. Orang kudus yang kita hormati adalah Santo Ambrosius. Santo Ambrosius ternyata awalnya bukan orang dari biara. Beliau adalah seorang gubernur Romawi yang pandai sekali. Beliau adalah ahli hukum. Pada saat itu di Milan ada kekosongan uskup. Jadi di Milan itu uskup sekaligus gubernur. Lalu entah bagaimana ada perbedaan pendapat dalam beberapa kelompok di Milan, dan pada akhirnya ada suara anak kecil yang menyebut Bapak Gubernur Ambrosius sebagai uskup. Akhirnya mau tidak mau Bapak Gubernur Ambrosius menerima pemilihannya menjadi uskup, dan dalam 6 hari berikutnya dia menerima sakramen. Jadi sakramen baptisan, sakramen tobat, sakramen Maha Kudus, komuni kudus, krisma, imamat, dan untuk menjadi seorang uskup. Jadi dulu itu bisa ya uskup dipilih dari orang luar. Nah, setelah menjadi uskup, bagaimana beliau bisa menjadi orang kudus? Setelah menjadi uskup, Santo Ambrosius sungguh beriman melakukan tugas gubernur dan uskup sekaligus, meluangkan waktu untuk berdoa, membuat khotbah, bahkan khotbah-khotbahnya itu dibukukan. Dan beliau bersikap tegas dalam memberantas ajaran sesat waktu itu sedang berkembang di kalangan umat. Berani menegur kesalahan para pemimpin termasuk kaisar. Mempertobatkan orang-orang yang terkenal seperti Kaisar Theodosius dan Santo Antonius. Nah, ada sebuah kata yang terkenal pada waktu ia meminta Kaisar Theodosius bertobat. Dia mengatakan, kalau yang mulia mau meneladani perbuatan buruk Raja Daud dalam berdosa, yang mulia juga harus mencontohi dia dengan bertobat. Karena kepala negara adalah anggota gereja, bukan tuannya. Lalu yang satu lagi yaitu Santo Antonius. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda, mempelaimu yang terkasih. Datang dan penuhilah hidup kami dengan karunia-karuniamu. Amin. Bacaan pertama. Pembacaan dari kitab Yesaya bab 35 ayat 1 sampai dengan 10. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorai dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat dan bersorak-sorak. Ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah.
Ia sendiri datang dan menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaling akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya, dan akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Haleluya, haleluya. Behold, the King will come, the Lord of the earth, and He Himself will lift the yoke of our capacity. Hallelujah, hallelujah. One day, as Jesus was teaching, Pharisees and teachers of the law who had come from every village of Galilee and Judea and Jerusalem were sitting there, and the power of the Lord was with him for healing. And some men brought on a stretcher a man who was paralyzed. They were trying to bring him in and set him in his presence. But not finding a way to bring him in because of the crowd, they went up on the roof and lowered him on the stretcher through the tiles into the middle in front of Jesus. When Jesus saw their faith, He said, "As for you, your sins are forgiven." Then the scribes and Pharisees began to ask themselves, "Who is this who speaks blasphemies? Who but God alone can forgive sins?" Jesus knew their thoughts and said to them in reply, "What are you thinking in your heart? Which is easier, to say your sins are forgiven, or to say rise and walk?
but that you may know that the Son of the Man has authority on earth to forgive sins." He said to the one who was paralyzed, "I say to you, rise, pick up your stretcher, and go home." He stood up immediately before them, picked up what he had been lying on, and went home, glorifying God. Then astonishment seized them all, and they glorified God. And struck with awe, they said, "We have seen incredible things today." Yesaya bab 34 ayat 3 sampai dengan 17. Marilah mendekat, hai bangsa-bangsa. Dengarlah dan perhatikanlah, hai suku-suku bangsa. Baiklah bumi serta segala isinya mendengar, dunia dan segala yang terpancar daripadanya. Sebab Tuhan murka atas segala bangsa, dan hatinya panas atas segenap tentara mereka. Ia telah mengkhususkan mereka untuk ditumpas dan menyerahkan mereka untuk dibantai. Orang-orangnya yang mati terbunuh akan dilemparkan, dan dari bangkai-bangkai mereka akan naik bau busuk. Gunung-gunung akan kebanjiran darah mereka. Segenap tentara langit akan hancur, dan langit akan digulung seperti gulungan kitab. Segala tentara mereka akan gugur seperti daun yang gugur dari pohon anggur, dan seperti gugurnya daun pohon ara. Sebab pedangku yang di langit sudah mengamuk. Lihat, ia turun menghakimi Edom, bangsa yang kukhususkan untuk ditumpas. Tuhan mempunyai sebilah pedang yang berlumuran darah dan yang penuh lemak, yaitu darah anak-anak domba dan kambing-kambing jantan, dan lemak buah pinggang domba-domba jantan. Sebab Tuhan mengadakan penyembelihan korban di Bozra dan pembantaian besar di tanah Edom. Banteng-banteng akan rebah mati bersama-sama domba dan kambing itu, dan lembu-lembu jantan yang muda bersama-sama lembu-lembu jantan yang gagah. Seluruh negerinya diresapi oleh darah, dan tanah mereka penuh dengan lemak. Sebab Tuhan mendatangkan hari pembalasan dan tahun pengganjaran karena perkara Sion. Sungai-sungai Edom akan berubah menjadi tar, dan tanahnya menjadi belerang. Negerinya akan menjadi tar yang menyala-nyala. Siang dan malam negeri itu tidak akan padam-padam. Asapnya naik untuk selama-lamanya. Negeri itu akan menjadi reruntuhan turun-temurun. Tidak ada orang yang melintasinya untuk seterusnya. Burung undan dan landak akan mendudukinya. Burung hantu dan burung gagak akan tinggal di dalamnya. Tuhan menjadikannya campur baur dan kosong tepat menurut rencananya. Semoga Tuhan selalu menaungimu, sinar mentari untuk menghangatkanmu, cahaya rembulan untuk mempesonamu, malaikat yang menaungi sehingga tidak ada yang bisa mencelakaimu, tawa untuk membuatmu ceria, teman setia di dekatmu, dan kapanpun kau berdoa, surga mendengarmu. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.